Mahal Di lagi. Malaysia belinya satuan plus kena presentasi just tip. Ya mahal. Lagi-lagi ya klip dari ISOSpeed ya. Minggir lu miskin, minggir lu miskin. Dan satu hal lagi, geng, ya satu hal lagi. Kalau menurut dari sudut pandang mata saya lah, geng ya. Jadi pendapatan per kapita Malaysia ini jauh di atas Indonesia, geng. Hampir 3 kali lipat, geng ya. Ini berarti secara rata-rata ya, wallet, dompet, uang warga Malaysia itu lebih tebal. Tentu hal ini juga sangat berpengaruh, geng ya. So itulah, geng ya. Yo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rek, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Asik. Yo geng, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat rek ya. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, tanpa membuang masa, jadi beberapa jam lalu itu ada salah satu kawan kita yang tidak mau disebutkan namanya. Dia kirimkan link video dari DM Instagram dan ini dia videonya, geng. Oke, ini menarik sih. Kenapa di Malaysia banyak part JDM ya, sedangkan Indonesia sulit atau susah? Mungkin bagi kalian, geng, yang belum tahu apa itu WJDM. WJDM itu adalah merupakan singkatan dari Japanese Domestic Market, geng ya, yang berarti mobil atau kereta yang diproduksi dan dijual untuk pasar domestik Jepang atau Jepun, geng ya. Mobil JDM biasanya memiliki performa dan kecepatan tinggi sehingga belum tentu legal, geng ya. Belum tentu legal untuk dikendarai di jalan umum jika dipasarkan di negara lain. Beberapa kelebihan dari mobil JDM ini, geng, diantaranya yang pertama memiliki inovasi teknologi, geng ya. Yang kedua adalah performanya juga cukup tinggi ya. Dari desainnya pun unik. Nah, desainnya unik, kustomisasi atau custom, geng ya. Dan yang selanjutnya adalah kelangkaannya ini, geng. Nah, itu, geng ya, beberapa kelebihan dari kereta JDM, geng ya. Sementara, geng, di Indonesia mobil JDM itu tidak mudah didapatkan ya. Itu makanya ini menarik sih, geng ya. Terutama kalau kita membicarakan dari spare part atau part JDM ya. Di Indonesia susah, sementara di Malaysia banyak nih, geng. Oke, kita akan lihat, geng, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya, geng, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. So, langsung aja, geng, kita mulai ya videonya seperti apa ini. Oke, dari channel Fusebox. Jika kalian pecinta mobil JDM atau setidaknya suka modifikasi, kalian pasti sering banget kesusahan untuk mendapatkan barang-barang yang seharusnya ada, tapi nggak ada di Indonesia. Misalnya nih, kalian yang suka modifikasi mobil Avanza dan ingin menggunakan turbo, di Indonesia kalian harus membeli kit turbo, modifikasi kiri dan kanan, yang pada akhirnya kalian harus ribet pakai banget untuk menambahin turbo aja di mobil Avanza. Sedangkan ada cara mudahnya, yaitu swap engine dengan mesin Avanza yang berkode K3 VET. Namun sayangnya mesin tersebut sangat jarang di Indonesia karena harus diimpor dari beberapa negara, salah satunya Malaysia. Kemudian selain itu, part-part mobil legenda JDM juga bisa dibilang di Indonesia sendiri susah banget. Misalnya nih, kalian mau melakukan swap engine dengan mesin 2JZ atau RB26. Di Indonesia, mesin-mesin ini jarang banget dan sekalinya ada mahal pakai banget. Sedangkan di Malaysia, mesin-mesin ini setidaknya lebih mudah dicari daripada di Indonesia. Walaupun secara harfiah 2JZ memang langka, tapi setidaknya di Malaysia ada aja yang jual, nggak 1 atau 2 orang aja. Dan untuk RB sendiri, stoknya malah lebih banyak. Harganya jauh lebih murah daripada di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa part mobil JDM banyak di Malaysia, sedangkan di Indonesia sangat sulit? Nah, kita akan mengetahui jawabannya ini, geng ya. Ada sebenarnya beberapa alasan sih, geng ya. Mungkin diantaranya, geng, ya. Mungkin, geng ya, di Malaysia enak karena ada pilihan dan limpahan barang di Thailand dan Singapura ya. Mereka tidak berani jual dengan harga sembarangan, geng ya. Jika mahal, nah mudah saja lintas ke Thailand atau Singapura untuk cari ya. Tapi semua, geng, tergantung kebijakan dari negara masing-masing, geng ya. Kebijakan di Indonesia ya hanya mempermudah untuk beberapa orang-orang tertentu saja, termasuk orang-orang kaya dan juga koruptor. Oke, kita
kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kenapa di Malaysia banyak part mobil JDM tapi di Indonesia jarang, kita harus lihat dari beberapa faktor. Karena nggak bisa cuma bilang karena Malaysia lebih dekat sama Jepang atau di Malaysia lebih banyak fans JDM. Karena itu nggak sepenuhnya benar, walaupun ada benarnya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya ada banyak aspek yang berperan di sini, mulai dari kebijakan pemerintah, budaya otomotif, sampai pasar barang bekas itu sendiri. Pertama-tama kita bahas segi regulasi. Oke, Di Malaysia, regulasi. mereka punya kebijakan yang cukup longgar soal impor mobil bekas, yang mana pemerintah mereka mengizinkan masuknya mobil-mobil bekas dari Jepang dengan cukup mudah. Kalau kita bandingkan sama Indonesia, impor mobil bekas itu jauh lebih ketat di sini. Di Indonesia, mobil bekas yang bisa masuk umumnya adalah yang umurnya masih muda dan itu pun harus lewat jalur resmi dengan biaya yang sangat mahal. Ditambah lagi ada kebijakan pajak yang bikin harga mobil bekas impor jadi mahal banget. Jadi yang Ya lagi-lagi begini, geng. Urusannya ya. nggak heran kalau part JDM juga nggak banyak yang masuk. Ya. Sedangkan di Malaysia nih, karena banyak mobil bekas dari Jepang yang diimpor, otomatis part-partnya juga lebih mudah didapat. Dengan adanya mobil-mobil bekas Jepang ini, terutama yang sudah tidak bisa digunakan di Jepang karena aturan emisi atau faktor usia, dibawa ke Malaysia buat dijual lagi atau kadang-kadang malah dipretelin buat diambil part-partnya. Jadinya barang-barang kayak mesin, suspensi, body part, dan aksesoris JDM itu lebih melimpah. Dan orang yang hobi modif mobil di Malaysia jadi punya akses yang lebih gampang buat dapetin part JDM dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan di Indonesia, kita jarang banget lihat mobil bekas Jepang langsung diimpor dalam kondisi utuh. Mobil-mobil yang biasanya kita lihat di jalan, terutama yang JDM, kebanyakan udah dipegang sama komunitas atau individu yang koleksi dan mereka nggak gampang lepasin mobilnya. Betul. Kalaupun ada yang dijual, harganya ya udah pasti tinggi banget karena barang langka. Hal ini bisa terjadi ya karena pasokannya terbatas, yang berarti juga harga part-part JDM juga otomatis jadi mahal. Nah, ini contohnya seperti Toyota Supra, geng ya. Toyota Supra tahun 2000, geng ya. Kalau diakumulasikan di rupiah, ya ini nih, ya. Berapa nih? Nah, ya 2.600.000.000. Kalau dikurskan ke ringgit, nah kawan-kawan bisa ya kurskan sendiri, geng. Tapi itulah. Ditambah lagi, regulasi import part di Indonesia juga lumayan ketat, terutama buat part bekas atau refurbish. Dan banyak yang bilang salah satu faktor yang bikin sulitnya part JDM masuk Indonesia adalah peraturan soal barang bekas yang harus memenuhi standar tertentu biar bisa diimpor. Kemudian faktor lain yang bikin perbedaan ini adalah budaya otomotif. Malaysia emang terkenal banget sama skena mobil modifikasi, terutama yang JDM. Ini aku setuju nih. Orang di sana, terutama anak mudanya, punya ketertarikan besar sama mobil-mobil Jepang. Betul. Mulai dari model-model klasik kayak Honda Civic, Toyota E86, sampai yang lebih modern kayak Nissan Skyline atau Mitsubishi Evo. Dan karena demand buat part JDM tinggi, pasar juga beradaptasi dan akhirnya banyak dealer atau supplier part JDM yang beroperasi di Malaysia. Ini aku setuju nih. Di sana, modif mobil udah kayak hobi nasional, mirip kayak hobi sepeda motor di Indonesia. Jadi yang gak aneh kalau supply part JDM di Malaysia jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia emang punya pasar otomotif yang besar, tapi mungkin kecenderungan konsumennya lebih ke arah mobil-mobil keluarga atau mobil-mobil yang lebih praktis buat sehari-hari. Memang ada komunitas pecinta JDM di Indonesia, tapi mereka nggak sebanyak di Malaysia. Dan kebanyakan mereka adalah kolektor atau penggemar berat yang mau merogoh kocek lebih dalam buat dapetin part-part yang langka. Jadi ya walaupun ada demand, tapi supply-nya nggak sebanyak di Malaysia. Yang akhirnya harga part JDM di Indonesia jadi jauh lebih mahal dan sulit dicari. Kalau ini saya setuju dengan statement yang kedua, geng ya, masalah budaya. Indonesia banyak juga penggemar JDM dan mobil Eropa, geng ya, tapi hanya sebatas suka aja, geng ya. Dikarenakan memang dari spare partnya, apa-apanya itu memang ya harus rela merogoh kocek. Istilahnya merogoh kocek itu adalah merogoh uang ya, merogoh uang yang lebih besar lagi, geng ya, untuk mendapatkan part-part JDM, geng ya. Ya meskipun ujung-ujungnya pada akhirnya membeli mobil keluarga sekelas Avanza, nah itu, geng ya. Itu kejadian yang sebenarnya, geng. Oh iya, ada satu lagi faktor yang penting yang kita harus perhitungkan juga, yaitu industri daur ulang mobil di Jepang itu sendiri. Di Jepang, ada peraturan yang mewajibkan mobil-mobil tua atau yang sudah melewati batas emisi untuk dibuang atau didaur ulang.
Nah, banyak dari mobil-mobil ini yang sebenarnya masih layak jalan, tapi karena peraturan itu, mereka akhirnya harus dihancurkan atau dijual ke luar negeri. Dan Malaysia adalah salah satu negara tujuan utama buat mobil-mobil ini. Jadi nggak heran kalau banyak mobil Jepang bekas yang akhirnya mendarat di Malaysia, sementara di Indonesia lebih sedikit. Kemudian selain itu, ada juga faktor biaya pengiriman. Karena Malaysia secara geografis lebih dekat ke Jepang, biaya pengiriman mobil dan part-partnya juga lebih murah, dan hal ini tentu aja berpengaruh ke harga jual barang-barang JDM di sana. Sebaliknya, di Indonesia, biaya impor yang lebih tinggi bikin harga part JDM jadi lebih mahal. Belum lagi kalau kita ngomongin soal pajak impor yang juga lebih besar di Indonesia. Makin-makin hedon harganya. Aduh. Ini kenapa harus ada ISOSpeed sih, geng? Ya. Makin-makin hedon harganya. Ya. Minggir lu miskin. Ah. Ya salah sendiri yang ngajarin orang Indonesia sendiri, geng. Aduh. Kemudian selain itu, di Malaysia ada juga soal jaringan dealer dan importir. Yang mana di Malaysia, dealer-dealer yang spesialis jual part JDM itu sudah cukup banyak dan mereka udah punya akses langsung ke Jepang. Mereka bisa dapetin barang langsung dari Jepang dengan harga yang lebih murah karena mereka beli dalam jumlah besar atau punya koneksi yang kuat dengan supplier di sana. Sedangkan di Indonesia sendiri, jaringan dealer seperti ini masih sangat terbatas. Dan banyak dari importer di sini yang harus beli part dalam jumlah kecil aja atau bahkan beli dari pihak ketiga yang bikin harga part jadi lebih mahal lagi. Apalagi kalau kalian pakai just tip, ya harganya makin mahal. Udah belinya di Malaysia, belinya satuan plus kena presentasi just tip. Ya mahal. Lagi-lagi ya klip dari ISOSpeed ya. Minggir lu miskin. Dan satu hal lagi, geng, kalau menurut dari sudut pandang mata saya lah, geng ya. Jadi pendapatan per kapita Malaysia ini jauh di atas Indonesia, geng. Hampir 3 kali lipat, geng ya. Ini berarti secara rata-rata ya, wallet, dompet, uang warga Malaysia itu lebih tebal. Tentu hal ini juga sangat berpengaruh, geng ya. So itulah, geng ya. Oke, nggak macam seperti yang dikatakan oleh ISOSpeed ini, geng ya. Minggir lu miskin. Ya, ada betulnya juga sih. Aduh. Oke, next, lanjut lagi. Namun apakah dengan spare part JDM yang melimpah di Malaysia, orang-orang Malaysia nggak lagi demam JDM seperti Indonesia? Karena ya seperti terlupakan aja mobil JDM. Sebenarnya Malaysia lebih dulu kena demam JDM daripada Indonesia dan bertahan sampai saat ini. Di Malaysia, tren JDM udah mulai berkembang sejak tahun 90-an, terutama karena pengaruh motorsport dan film-film yang menampilkan mobil-mobil Jepang. Sementara di Indonesia, tren ini baru mulai berkembang pesat belakangan ini sekitar tahun 2000-an ke atas. Jadi ya bisa dibilang Malaysia udah lebih dulu nyemplung di dunia JDM dan pasarnya udah lebih matang dibandingkan Indonesia. Apakah betul seperti itu, geng? Ya, boleh komen di ruang komentar, geng. Jadi fenomena demam mobil JDM, kereta JDM ini apakah memang sudah ada dari lama di Malaysia atau bagaimana? Boleh komen, geng ya. Kemudian ada satu hal lagi yang mungkin jarang dibahas, yaitu soal standar kualitas dan keamanan. Di Indonesia, terutama karena peraturan yang ketat soal barang bekas, banyak part JDM yang nggak bisa masuk kalau nggak memenuhi standar tertentu. Ini terutama berlaku buat part-part bekas yang berhubungan langsung sama keselamatan, kayak rem, suspensi, atau mesin. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah Indonesia sangat hati-hati soal ini. Mungkin karena takut part-part bekas yang kualitasnya udah turun bisa membahayakan pengguna di jalan. Jadi ya meskipun ada permintaan, nggak semua part JDM bisa lolos masuk ke Indonesia. Baik banget ya tuh pemerintah kita, memperhatikan kita banget. Nggak boleh menggunakan barang bekas. Belilah barang baru yang berstandar SNI minimal. Namun di Malaysia, peraturan soal part bekas ini lebih fleksibel. Banyak part bekas yang masih dianggap layak pakai bisa dijual bebas di sana. Dan ini termasuk part-part yang di Indonesia mungkin nggak akan bisa lolos karena alasan keamanan. Jadi ya kalau disimpulkan, kenapa di Malaysia banyak part JDM sementara di Indonesia jarang, itu ya karena kombinasi dari beberapa hal. Regulasi impor di Malaysia lebih longgar, budaya otomotif mereka lebih kuat di ranah JDM, jaringan dealer dan importer di sana juga lebih banyak, biaya pengiriman lebih murah, dan standar kualitas part bekas lebih fleksibel. Di sisi lain, Indonesia punya regulasi yang lebih ketat, biaya import yang lebih tinggi, dan pasar JDM yang lebih kecil. Ya intinya
faktor utamanya itu pajak, geng ya. Pajak sangat mahal ya. Jadi kalau mau memasukkan kereta-kereta sport, mobil sport, baik itu di Jepang atau Eropa atau Amerika, ya termasuk susah dan sangat mahal. Ya padahal ujung-ujungnya pajak, geng ya. Jadi ladang basah. Ladang basah untuk orang-orang tertentu ya. Pun minat terhadap mobil-mobil JDM mulai tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, tapi hanya segelintir orang aja yang bisa menikmati mobil-mobil tersebut. Itulah kira-kira alasan kenapa di Malaysia banyak parit mobil JDM tapi di Indonesia jarang. Ya, katanya sih SNI ya kan. Padahal aslinya ya sulit menerima impor. SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, SNI bisa juga diartikan standar sulit menerima impor. SNI ya, sulit nerima impor atau susah nerima impor, geng ya, itu dia. So gimana ya menurut kalian ya? Boleh komen di ruang komentar ya. Jadi memang ada beberapa permasalahan, geng ya. Salah satunya adalah lagi-lagi dari ini, geng ya, masalah utama biaya cukai juga bisa, geng ya. Oke, akan saya tunjukkan beberapa scenes, geng ya, scenes dari komentar-komentar baik itu rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia, geng ya. Nah, ini dia. Ya, part rusak dilarang masuk, jalan rusak dibiarkan saja. Itulah Indonesia. Itu bukan saya yang ngomong, geng ya, orang lain yang ngomong, geng ya. Pemerintah Malaysia lebih maju 10 langkah dari pemerintah Indonesia. Oke. Nah, ini ada komentar dari orang Malaysia, geng ya. As a Malaysian, saya nak beritahu di Malaysia itu lebih ketat aturan soal keselamatan, lebih-lebih lagi part dari kendaraan bekas. Contohnya, apabila Anda tukar part dari kendaraan bekas, Anda memang mudah untuk didapatkan. Tapi selepas itu, untuk gunakan di jalan raya, Anda wajib untuk melepasi standar SPAC atau spek ya, standar spek yang diluluskan kerajaan. Mereka itu bernama Jabatan JPG, pengangkut jalan JPG ya. Artinya setiap kali Anda tukar engine dari kendaraan Jepun, Anda perlu melepasi JPG dahulu ya. Di sini lebih banyak kereta dari motosikal, karena itu harga kereta lebih murah dari harga motosikal. Spare part pun ada banyak pilihan. Sama ada part baru dari pengeluaran asal atau part OM. Selain itu masih ada pilihan ketiga, yaitu part second hand dari Jepun. Ketiga option ini menjanjikan satu perkara, yaitu murah. Nah, itu ya salah satu komentar dari warga tempatan, geng ya. Nah, ini juga ada beberapa komentar lagi dari orang Indonesia, geng ya. Pemerintah Indo gak paham betapa besar pasar otomotif di Indonesia dan selalu mempersulit urusan impor barang bekas otomotif, padahal part JDM 90-an, geng. Jarang yang baru dan itu adalah sebuah harta karun, geng, sebenarnya ya. Itu ya. Oke, kita akan baca satu atau dua komentar lagi, geng ya. Malaysia itu negara berkembang ke arah maju, tidak melulu bikin pendapatan dari pajak macam-macam, dan birokrasinya tidak serumit Konoha. Di Malaysia ada izin untuk impor mobil dari Jepang. Nah, ini nggak selesai nih komennya ini ya. Ada dari Laki 79. Malaysia untuk bidang otomotif saja sudah lebih maju daripada negara Konoha. Mereka sejak puluhan tahun lalu sudah ada mobil Mopnas. Nah, mobil nasional ya, macam Proton ya, macam Pro 2 ya. Konoha, semua kendaraan merek impor. Ya, itulah, geng. So, gimana menurut pendapat kalian? Boleh komen di ruang komentar. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf bila kalau ada kesalahan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas bersama-sama, sudah biasanya kirim videonya di Instagram. Nah, di sini. Dan akhirnya saya awal dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye, Rek.